Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai duduk perkara yang dipersengketakan. Duduk perkara yang dipersengketakan adalah sebagai berikut. Bapak Najib sebagai penggugat adalah seorang pengusaha grosir sepatu dan Ibu Dian sebagai penggugat adalah seorang pengusaha pengecer sepatu toko sepatu Java. Bapak Najib telah berteman lama dengan Ibu Yuli, seorang pengrajin sepatu kulit di Yogyakarta sejak tahun 2000. Pihak Bapak Najib telah memonopoli pembelian sepatu aset buatan Ibu Yuli dan sejak 4 tahun yang lalu pihak Bapak Najib menyalurkan sepatu merek aset tersebut ke toko sepatu Java milik Ibu Dian. Berkat tayangan iklan di berbagai stasiun TV yang sangat menarik, maka toko sepatu Java yang terletak di pusat perbelanjaan di tengah kota menjadi sangat terkenal. Selama ini, pihak Ibu Dian tidak pernah sekalipun terlambat membayar tagihan dari Bapak Najib. Akan tetapi, sejak 3 bulan yang lalu, pihak Ibu Dian tidak membayar tagihan dari Bapak Najib. Ibu Dian selalu menghindar dan sulit untuk dihubungi. Padahal, Bapak Najib sudah beberapa kali mendatangi rumahnya dan mencoba untuk menghubungi Ibu Dian, serta mendesak agar Ibu Dian segera membayar. Namun tidak ada respon yang memuaskan dari Ibu Dian. Oleh karena itu, pihak Bapak Najib dan kuasa hukumnya, yaitu Ibu Fitri, mengajukan gugatan kepada pihak Ibu Dian untuk membayar tagihan sejumlah 200 juta rupiah. Pihak Ibu Dian juga diwakili oleh kuasa hukumnya, yaitu Bapak Salman. Pengadilan yang menerima perkara ini kemudian mewajibkan para pihak untuk menempuh jalur mediasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang proses mediasi di pengadilan. Dan di dalam hal ini, para pihak sepakat untuk memilih hakim mediator, yaitu saya sendiri, Putri Pramudita SH. Bapak dan Ibu sekalian, selamat pagi. Sebelum kita memulai mediasi pagi hari ini, perkenankanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Putri Pramudita. Bapak dan Ibu dapat memanggil saya sebagai Putri. Selanjutnya, saya persilahkan Bapak dan Ibu memperkenalkan diri masing-masing. Silakan Bapak. Baik Bu, sebelumnya saya Najib. Saya di sini merupakan penggugat dalam kasus ini, Bu. Perkenalkan Bu, saya Fitri. Saya selaku kuasa hukum dari Bapak Najib. Saya Dian, saya selaku tergugat dalam kasus ini. Saya Salman, selaku kuasa hukum dari Ibu Dian. Baik, perlu saya jelaskan bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2000 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan seperti pada sidang pertama, Bapak dan Ibu sepakat menunjuk saya sebagai mediator. Selanjutnya, saya akan menerangkan mengenai apa itu mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk mencari titik temu penyelesaian masalah dengan bantuan mediator. Fungsi saya di sini adalah sebagai pihak yang netral yang akan membantu memfasilitasi negosiasi atau pembicaraan antara Bapak dan Ibu. Sebelum saya memulai proses mediasi ini, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan yang akan kita lalui dan juga tata tertib dalam proses mediasi. Pertama, saya akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahannya secara bergantian, di mana salah satu pihak akan diberikan kesempatan untuk berbicara. Maka, saya mohon agar pihak lain mendengarkan dan tidak menyela pembicaraan atau menyerang satu sama lain. Kedua, setelah itu saya akan coba
untuk mencari kesepemahaman awal di antara kedua belah pihak. Ketiga, selanjutnya saya akan mendefinisikan permasalahan dan menentukan agenda pembicaraan. Keempat, setelah itu kita masuk dalam tahap negosiasi. Kelima, apabila negosiasi mencapai kesepakatan, maka kita akan menyusun kesepakatan akhir. Keenam, selama proses mediasi berlangsung, ada kemungkinan saya akan meminta waktu pertemuan terpisah atau dapat disebut dengan kaukus. Pada saat saya berbicara dengan salah satu pihak, saya akan meminta pihak lain untuk menunggu di luar. Begitu juga sebaliknya. Dan informasi yang saya dapatkan dari pihak manapun, saya akan menjaga kerahasiaannya. Dan yang terakhir, ketujuh adalah selama menjalankan proses mediasi, saya sebagai mediator akan menjaga kerahasiaan dan juga bersikap netral serta tidak memihak salah satu pihak. Apakah Bapak dan Ibu setuju terkait tata tertib tersebut? Baik, Bu. Saya juga setuju. Baiklah, selanjutnya kita mulai mediasi pagi hari ini. Bagaimana kalau kita beri kesempatan terlebih dahulu kepada Bapak Najib menyampaikan keterangannya? Apakah Ibu Dian setuju? Silakan Bu, tapi nanti saya juga dapat giliran kan Bu? Baik Ibu. Jadi begini, setelah kita mendengarkan keterangan dari Bapak Najib, saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Dian untuk berbicara. Silakan Bapak Najib. Baik Bu. Jadi seperti ini, saya merupakan pengusaha grosir sepatu dan mengenai hal Begini Bu, saya di sini selaku kuasa hukum dari Bapak Najib. Klien saya ini adalah seorang pengusaha penjual sepatu grosir, yang dimana klien saya ini telah menyalurkan sepatu aset kepada pihak Ibu Dian. Memang selama ini pihak Ibu Dian tidak melakukan keterlambatan dalam pembayaran tagihan tersebut. Akan tetapi, sejak 3 bulan yang lalu, pihak Ibu Dian tidak melakukan kewajiban pembayaran tagihan kepada klien kami, walaupun tagihan tersebut telah jatuh tempo. Klien kami sudah menghubungi Ibu Dian berkali-kali, tetap saja tidak ada respon yang memuaskan terhadap Ibu Dian. Untuk itu, klien kami memutuskan untuk menggugat Ibu Dian. Apakah tindakan kami itu benar kan Bu? Baiklah, jadi klien Ibu merasa kecewa atas kejadian ini. Benar Bu. Dan klien Ibu menginginkan agar pembayaran segera dilakukan. Kemudian klien Ibu juga mengharapkan agar komunikasi antara klien Ibu dengan Ibu Dian diperbaiki. Benar demikian Ibu Fitri? Sangat benar sekali Bu. Apakah penjelasan dari Ibu sudah cukup? Apakah ada tambahan dari Bapak Najib? Baik Bu, saya ingin menambahkan sedikit Bu. Jadi sepatu aset ini adalah sepatu yang spesial karena sepatu tersebut itu dibuat berdasarkan ukuran para pelanggan, sehingga sepatu tersebut cukup terkenal di kalangan publik. Baiklah, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Fitri dan Bapak Najib, sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya Bapak Najib menganggap Ibu Dian sebagai pelanggan utama. Benar demikian, Bapak? Benar Ibu. Jadi, apa yang Bapak harapkan dalam penyelesaian masalah ini? Jadi seperti yang klien kami sebutkan dalam surat gugatan kami. Sebentar. Bahwa kami di sini menggugat Ibu Dian untuk segera membayar tagihan klien kami sebesar 200 juta rupiah. Setelah kita mendengarkan penjelasan dari pihak Bapak Najib, selanjutnya saya akan berikan kesempatan untuk Ibu Dian dan Bapak Salman untuk menceritakan hal-hal yang perlu kita ketahui di sini. Silakan. Baik Bu, selama ini pihak kami menyadari adanya keterlambatan pembayaran kepada Bapak Najib. Namun selama beberapa tahun ini pun kami tidak pernah menunggak pembayaran, dan Bapak Najib harusnya berterima kasih kepada klien kami karena sepatu tersebut sudah diiklankan di TV. Saya sangat kaget kenapa Bapak Najib dengan tiba-tiba menggugat klien kami. Oleh karena itu, klien saya berniat menggugat balik Bapak Najib. Karena dengan adanya gugatan ini, baik klien saya sangat terima.
Mohon maaf, nama baik klien saya sangat tercemar. Jadi, Bapak merasa usaha klien Bapak kurang dihargai dan penting bagi Bapak untuk menjaga nama baik klien Bapak. Benar, Bu. Kemudian Bapak menginginkan agar komunikasi yang baik dengan pihak Bapak Najib dan Bapak juga mengharapkan agar kedua belah pihak selalu menjaga hubungan baik. Benar begitu, Ibu? Benar, Bu. Apakah ada tambahan dari Bu Dian? Tidak ada, Bu. Saya hanya merasa kaget dan sangat kecewa kepada Bapak Najib karena adanya gugatan di Bapak Najib. Karena itu bisa berpengaruh buruk pada image suku Java milik saya, Bu. Setelah saya mendengarkan penjelasan dari pihak Bapak Najib dan juga Ibu Dian, sebelumnya saya melihat bahwa antara Bapak Najib dan juga Ibu Dian ada beberapa kesepemahaman awal, yaitu yang pertama, Bapak dan Ibu sama-sama menginginkan agar hubungan baik dan komunikasi kembali terjadi antar kedua belah pihak. Bapak dan Ibu juga menginginkan agar masalah ini cepat selesai dan diselesaikan melalui mediasi. Benar begitu Bapak dan Ibu? Benar, Ibu. Iya, Bu. Baiklah, selanjutnya seperti yang telah Bapak dan Ibu ungkapkan bahwa sebelum perkara ini terjadi, pihak Bapak Najib menganggap Ibu Dian adalah pelanggan utama dan sebaliknya pihak Ibu Dian menganggap kerjasama dengan Bapak Najib adalah kerjasama yang sangat penting bagi kelanjutan usaha Ibu Dian. Bagaimana pendapat Bapak Najib mengenai kemungkinan kelanjutan bisnis dengan Ibu Dian di kemudian hari? Ya, Bu. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, Bu, bahwa hubungan bisnis kami dengan Ibu Dian itu sudah sangat baik, Bu. Tapi mengenai pembayaran Ibu Dian yang terlambat, hal itu membuat saya cukup kecewa juga, Bu. Baik, jadi Bapak menginginkan masalah pembayaran cepat diselesaikan. Namun, saya ingin bertanya, bila masalah pembayaran terselesaikan, apakah Bapak dapat mempertimbangkan kelanjutan hubungan bisnis dengan Ibu Dian di kemudian hari? Iya, Bu. Mungkin hal itu bisa saya pertimbangkan kembali, Bu. Baik, mengenai penjelasan dari Bapak Najib, apakah Ibu Dian ada tanggapan? Iya, Bu. Sebenarnya saya tidak merusak hubungan kerja dengan Bapak Najib, tetapi Bapak Najib lah yang tidak mensupply sesuatu kepada saya. Baiklah, dari penjelasan Bapak dan Ibu, saya dapat menyimpulkan bahwa bila masalah pembayaran dapat diselesaikan dengan baik, maka kedua belah pihak sama-sama menginginkan keinginan untuk melanjutkan hubungan bisnis di masa yang akan datang. Benar begitu? Iya, Bu, benar. Benar, Bu. Baiklah, apabila demikian, saya melihat adanya itikat baik dari kedua belah pihak untuk sama-sama menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya, izinkanlah saya menuliskan di papan tulis mengenai definisi permasalahan. Baik, dari ketiga poin ini, mana poin yang akan dibahas terlebih dahulu? Bagaimana Ibu Fitri? Ya jelas kan Bu, klien kami ini menginginkan agar dibayar secepatnya. Jadi kan tidak perlu membahas kelanjutan bisnis dulu sebelum utangnya diselesaikan. Bukan begitu Bu? Baik Ibu Fitri, mohon tenang. Bagaimana Ibu Dian? Apakah ada tanggapan? Terus terang saja, Bu. Mengenai masalah pembayaran itu bisa berbeda jika ada kelanjutan hubungan bisnis, Bu. Bagaimana Bapak Najib? Apakah Bapak punya pertimbangan lain? Ya, Bu. Jika mengenai pembahasan hubungan bisnis saya dengan Ibu Dian, mungkin bisa dibahas terlebih dahulu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kalau kita membahas mengenai poin kedua, yaitu terkait nama baik dan juga reputasi. Selanjutnya baru kita membahas terkait kewajiban pembayaran. Apakah Bapak dan Ibu setuju? Iya, Bu, setuju. Saya juga setuju. Setelah kedua belah pihak sepakat terlebih dahulu akan membahas mengenai bagaimana kelanjutan hubungan bisnis antara kedua belah pihak
di kemudian hari. Maka selanjutnya saya berikan kesempatan bagi Bapak dan Ibu untuk mengajukan usulan mengenai pemecahan permasalahan ini. Jadi pada saat mengeluarkan usulan, jangan ragu. Kalau usulan itu masih kurang dan sewaktu salah satu pihak mengemukakan pendapatnya, mohon agar pihak lain mendengarkan sampai selesai dan tidak memberikan komentar yang tidak baik. Saya yakin seiring dengan munculnya ide usulan yang banyak, maka kita akan mendapatkan perbaikan-perbaikan sehingga usulan tersebut dapat sesuai dengan kondisi yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, saya berikan kesempatan. Kira-kira siapa yang terlebih dahulu mau mengemukakan usulannya? Baiklah, kalau saya lihat pembicaraan kita sudah jauh melangkah ke arah yang positif. Selanjutnya, bagaimana kalau kita membahas mengenai permasalahan pertama, yaitu hubungan bisnis antara Bapak Najib dan Ibu Dian di kemudian hari. Apakah Bapak Najib memiliki usulan terkait penyelesaian masalah tersebut? Baik Bu, sebenarnya saya tetap ingin menjalin hubungan bisnis dengan Ibu Dian. Tetapi saya tidak mau kejadian seperti ini itu akan terulang kembali Bu. Jika Ibu Dian melakukan pembayaran, ya maka saya akan tetap melanjutkan hubungan bisnis dengan Ibu Dian. Pasti akan saya bayar. Toh selama ini saya melakukan pembayaran tepat pada waktunya. Adanya keterlambatan membayar ini bukan karena kemauan saya, tetapi ada satu hal yang tidak mungkin saya bicarakan di sini. Mohon Bapak mengerti sedikit dong. Apakah Ibu Dian memiliki usulan untuk memberikan kepastian pembayaran kepada Bapak Najib jika hubungan bisnis ini dilanjutkan? Ya mungkin saya akan memberikan jaminan kepada Bapak Najib. Oh, jadi Ibu Dian sanggup memberikan jaminan kepada Bapak Najib? Maaf Bu, jaminan berupa apa Bu sebelumnya? Yang jelas dong Bu. Saya rasa apabila hubungan bisnis dapat dilanjutkan, maka klien saya akan memikirkan bagaimana caranya pembayaran terhadap Bapak Najib. Apakah dengan jaminan atau apa gitu. Namun, saya sendiri tidak bisa memutuskannya sekarang. Oleh karena itu, saya yakin kalau suplai barang dapat ditingkatkan menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya, maka klien saya pun dapat memenuhi order dari pelanggannya. Sehingga klien saya pun juga dapat memenuhi pembayaran terhadap Bapak Najib. Bagaimana Bapak Najib, apakah ada tanggapan atau Ibu Dian? Bagaimana kalau kita buat surat perjanjian saja Bapak? Untuk bagaimana cara pembayaran, lalu berapa jumlah yang harus dibayarkan dan untuk tenggang waktu pembayaran tersebut. Dan saya akan memberikan jaminan kepada Bapak sampai utang saya lunas. Mengenai hal tersebut, mungkin saya setuju sekali kalau kita bahas terlebih dahulu mengenai apa saja yang kita tuangkan dalam perjanjian ini untuk melakukan pelunasan pembayaran dari Ibu Dian. Baiklah, jadi bisa disimpulkan bahwa Bapak dan Ibu sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan bisnis di kemudian hari. Namun, Bapak dan Ibu masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara terbaik mengenai pembayaran di kemudian hari yang dapat diterima dari kedua belah pihak. Juga mengenai bentuk jaminan yang sesuai itu, maka bagaimana kalau kedua belah pihak membahas terkait kelanjutan hubungan bisnis antara Ibu dan Bapak kita tunda terlebih dahulu. Selanjutnya, mengenai nama baik dan reputasi antara kedua belah pihak. Apakah Ibu Dian memiliki usulan terkait masalah ini? Ya jelas untuk selanjutnya seharusnya Bapak Najib tidak mengambil tindakan yang gegabah semacam ini. Karena saya yakin dalam masalah ini itu masih bisa dibicarakan dengan baik-baik Pak. Saya yakin juga saya akan membayar utang saya dan saya berjanji saya tidak akan menjelekkan nama Bapak Najib di depan umum. Baik, di sini saya melihat Ibu Dian cukup bertekad untuk menjaga nama baik dan reputasi masing-masing kedua belah pihak. Apakah ada tanggapan dari Bapak Najib? Silakan Pak. Ya Bu, pada dasarnya saya tidak ingin hal-hal seperti ini akan terjadi Bu. Tapi saya sangat emosi mengenai hal tersebut karena Ibu Dian ini tidak menanggapi tagihan tersebut. Ya karena hubungan saya dengan Ibu Dian ini terjalin dengan baik,
Ya, saya akan menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan terlebih dahulu, Bu. Dan mengenai nama baik Ibu Tian tidak akan tercemar di kalangan publik. Baik, dari penjelasan dari Bapak dan Ibu, saya melihat bahwa baik Bapak maupun Ibu sama-sama sepakat untuk tetap menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Baik Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya bagaimana kalau kita beranjak ke permasalahan yang ketiga, yaitu mengenai bagaimana cara menunaikan kewajiban pembayaran hutang. Apakah Ibu Dian dan Bapak Salman memiliki usulan terkait hal tersebut? Ya begini Bu, mengenai pembayaran, klien saya pasti akan membayarnya. Tapi untuk saat ini, klien saya memang belum bisa memenuhi pembayaran itu karena ada masalah di perusahaannya. Jadi saya mohon maaf kepada Bapak Najib, harap sabar sedikit karena klien saya minta waktu sekitar 6 bulan. Pak, Pak, masa saya harus menunggu dari 6 bulan, Pak? Saya mintanya dibayar sekarang, Pak. Masa Bapak nggak percaya sama saya? Bapak kok ngerti sih? Mohon untuk Bapak Najib dan Ibu Dian tenang. Silakan duduk kembali. Baik, Bu. Ibu bisa bayar iklan dengan mahal. Tapi masa Ibu tidak mau membayar utang Ibu kepada saya? Kalau begitu, ya kita tidak akan lanjut hubungan bisnis ini dan akan diproses di pengadilan saja, Bu. Sebenarnya Anda itu berterima kasih kepada saya. Saya yang telah berhasil memasarkan sepatu itu dan mengiklankan sepatu itu sehingga terkenal sampai sekarang. Malah kamu menduga saya. Kamu dasar nggak tahu diri kamu. Tenang Ibu Dian. Untuk Bapak dan Ibu, mohon bersabar, jangan emosi. Pembicaraan kita selama ini sudah sangat positif dan sangat konstruktif. Untuk itu, saya rasa ini adalah saat yang paling tepat untuk pertemuan terpisah. Mungkin saya dapat memulai pertemuan terpisah dengan tergugat terlebih dahulu. Loh, apalagi yang mau Ibu bicarakan berdua yang kami tidak boleh tahu, Bu? Baik Ibu Fitri, maksud dari pertemuan terpisah adalah agar mediator dapat memahami harapan dan usulan dari masing-masing kedua belah pihak secara lebih mendalam. Setelah saya mengadakan pertemuan terpisah dengan pihak tergugat, saya akan mengadakan pertemuan sumpah dengan pihak penggugat. Wah, bisa-bisa apa yang nanti dibicarakan bisa bocor nih. Jangan khawatir, Bu. Apa saja yang dibicarakan dalam pertemuan terpisah tidak akan sampai kepada pihak lain. Kalaupun ada hal yang perlu disampaikan kepada pihak yang satunya, maka saya akan meminta Bapak dan Ibu untuk menyampaikan sendiri. Jadi, apakah Bapak dan Ibu setuju terkait mengadakan pertemuan terpisah ini? Saya tidak keberatan. Bagaimana Ibu Fitri? Apakah ada keberatan? Klien saya ini juga tidak keberatan, Bu. Baiklah, jika demikian, saya ingin bertemu dengan Ibu Dian dan Bapak Salman terlebih dahulu untuk mendengarkan lebih mendalam apa yang menjadi alasan dan penyebab terjadinya keterlambatan pembayaran. Apakah Bapak Najib dan Ibu Fitri tidak keberatan? Jika demikian, saya tidak keberatan, Bu. Nanti saya akan keluar dulu di ruang itu. Baik, silakan Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu untuk duduk terlebih dahulu. Setelah pertemuan sebelumnya, di mana antara Ibu Dian dan Bapak Najib telah mencapai beberapa kesepakatan, seperti mengenai adanya keinginan untuk melakukan hubungan bisnis di kemudian hari. Kemudian adanya kesepakatan untuk saling menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Selanjutnya, kalau boleh saya bertanya, menurut Ibu, apakah wajar Ibu meminta Bapak Najib menunggu 6 bulan untuk masalah pembayaran hutang ini? Dan menurut Ibu, apa alasan Bapak Najib tidak bisa menunggu lebih lama lagi? Ya, saya tidak tahu, Ibu. Untuk Ibu mediator bagaimana? Menurut saya, apakah mungkin karena Ibu belum bisa memberi
memberikan kepastian pembayaran kepada Bapak Najib, dan hal tersebut menimbulkan persepsi bahwa ibu belum bisa membayar hutang tersebut. Bagaimana menurut ibu? Sebenarnya dia tidak perlu berpikir seperti itu, Bu. Saya kan pasti akan bayar. Jika ibu berada di posisi Bapak Najib, apa yang ibu rasakan? Apakah ibu akan meningkatkan volume bisnis sementara ada rasa tidak percaya? Jadi menurut Ibu Dian, apa yang bisa ibu lakukan agar Bapak Najib yakin bahwa ibu akan membayar? Apakah ibu memiliki usulan atau ide alternatif agar hubungan antara Bapak Najib dan juga ibu tetap terjadi? Ibu, sebelumnya saya akan buka kartu. Apakah saya bisa yakin kalau apa yang telah kita bicarakan ini tidak akan keluar dari ruangan ini? Tenang saja Bapak. Sebagai mediator, saya tentu akan menjaga kerahasiaan ini. Oke, kalau Silakan. begitu. Begini Bu, walaupun klien saya adalah pengusaha sepatu yang masih terbilang sangat kecil, tapi beliau usaha sepatunya sudah sangat terkenal karena sudah dimasukkan di berbagai iklan di media TV. Tapi makanya beliau harus jaga image, benar-benar jangan sampai rusak gara-gara perkara ini. Saya dan klien saya juga mohon sama ibu, jangan sampai ibu membicarakan masalah ini kepada siapapun ya Bu. Baik Bapak, saya jamin informasi ini tidak akan keluar dan tetap menjaga kerahasiaan ini. Kendala yang dihadapi oleh klien saya saat ini adalah cash flow di perusahaan beliau. Jadi biaya untuk titik komersial itu membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga menyebabkan kondisi keuangan klien saya mengalami sedikit kekurangan. Namun sebenarnya pada saat klien saya menerima suplai dari Bapak Najib, klien saya pun telah menerima pesanan dari berbagai pihak sampai 3 bulan ke depan. Oleh karena itu, saya yakin Bu, jika pihak dari Bapak Najib bersedia meningkatkan skala bisnisnya menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya, maka klien saya dapat meningkatkan skala penjualan sepatu AZ, sehingga klien saya dapat memenuhi pembayaran dan tagihan kepada Bapak Najib. Baiklah, kalau begitu, sebelumnya kalau boleh saya memberikan saran, menurut saya sebaiknya Ibu Dian lebih terbuka kepada pihak Bapak Najib. Karena mungkin saja setelah mendengar penjelasan Ibu, pihak Bapak Najib akan mengerti mengenai kesulitan perusahaan ini dan memberikan keringanan. Selanjutnya, mengenai masalah cash flow, apakah ini masalah yang akan berlanjut? Dan apakah Ibu yakin dapat mengatasi masalah ini bila mendapatkan dukungan dari Bapak Najib? Ya tentu Bu. Tapi tentunya pihak Bapak Najib juga mengharapkan suatu penyelesaian yang konkret. Apakah Ibu sudah memikirkan mengenai cara penyelesaiannya tersebut? Ya meskipun saya mengalami masalah cash flow, namun kondisi toko saya masih terbilang sangat baik. Jadi saya yakin saya pasti bisa memasukkan saya Bu. Baik, pasti Bapak Najib akan bertanya, mengapa beliau harus menunggu beberapa bulan? Jadi kalau boleh saya bertanya, apakah Ibu yang akan lakukan? Bagaimana jika Bapak Najib tidak mau melanjutkan hubungan bisnis dengan Ibu? Wah, itu sangat parah sekali Bu. Toko saya bisa tutup jika Bapak Najib tidak mensuplai sepatu kepada saya. Karena saya tidak bisa menjual sepatu AZ, sedangkan sepatu AZ itu sepatu yang sangat dicari di toko saya. Ya mungkin saya masih bisa meningkatkan tawaran saya kepada Bapak Najib jika untuk mencicil hutang saya selama 3 bulan dari bulan sekarang itu. Baiklah, jadi Ibu Dian sanggup untuk membayar hutang kepada Bapak Najib secara mencicil dimulai dari bulan ketiga setelah bulan ini. Iya benar Ibu. Untuk melunasi tagihan tersebut, kira-kira Ibu membutuhkan waktu berapa lama? Saya akan mencicil mulai dari bulan ketiga dan bulan keempat sebesar 60 juta rupiah Ibu, dan bulan kelima dan keenam sebesar 40 juta rupiah masing-masing. Jadi pada bulan ke-7 hutang saya kepada Bapak Najib sudah lunas Ibu. Baiklah, setelah saya mendengar penjelasan dari Ibu, saya mengambil kesimpulan bahwa Ibu sanggup membayar hutang kepada Bapak Najib secara mencicil dimulai dari bulan ketiga setelah bulan ini. Apakah benar? Iya benar Ibu. Mungkin Ibu bisa menyampaikannya kepada Bapak Najib. Begini Ibu Dian, seperti yang telah saya jelaskan dari awal,
pertemuan bahwa saya tidak dapat memberitahukan kepada pihak Bapak Najib mengenai apa yang kita bicarakan di pertemuan ini. Jadi sebaiknya Ibu dapat menyampaikan langsung dalam pertemuan nanti. Baik Ibu, saya akan menyampaikan sendiri pada Bapak Najib. Kalau begitu, selanjutnya saya akan mendengarkan keterangan dari penjelasan pihak Bapak Najib. Baik, untuk Bapak dan Ibu, silakan duduk terlebih dahulu. Baik Ibu. Baik, setelah pertemuan sebelumnya antara Bapak Najib dan Ibu Dian telah mencapai beberapa kesepakatan, seperti adanya keinginan untuk melanjutkan hubungan bisnis di kemudian hari. Kemudian adanya kesepakatan untuk saling menjaga nama baik dan reputasi masing-masing kedua belah pihak. Selanjutnya, kalau boleh saya bertanya, kira-kira apa yang Bapak rasakan jika Bapak berada di posisi Ibu Dian? Wah, yang pasti saya sangat malu sekali Bu, apalagi mengenai hutang saya ini diketahui oleh orang lain Bu. Baiklah, apakah Bapak memiliki usulan terkait penyelesaian masalah ini? Baik Bu, sebenarnya keinginan saya di sini saya sudah jelas Bu, bahwa saya menginginkan hutang dari Ibu Dian ini tuh segera dilunasi Bu. Tapi dikarenakan ada beberapa hal yang tidak bisa saya ungkapkan di sini Bu, maka kalau saya mengungkapkan di sini juga, apakah Ibu akan membocorkan hal tersebut kepada Ibu Dian? Baik Bapak, saya berjanji Pak, karena sebagai mediator saya berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan apa yang kita bicarakan dalam forum ini. Silakan untuk Bapak Najib bercerita. Baik Ibu, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya Bu, bahwa saya mengambil sepatu AZ milik Ibu Yuli dan saya salah satunya pembeli dan kemudian disalurkan kepada Ibu Dian. Untuk itu dengan adanya keterlambatan pembayaran dari Ibu Dian ini, maka secara otomatis saya juga akan tidak dapat menunaikan pembayaran kepada Ibu Yuli Bu. Dan selanjutnya saya mendapat teror dari debt collector yang dikirim oleh Ibu Yuli. Maka dari itu saya akan memutuskan untuk menggugat Ibu Dian Bu. Selanjutnya Ibu Yuli juga tidak akan mensuplai sepatu lagi kepada saya. Maka dari itu saya tidak bisa menunggu hal ini lebih lama lagi. Baiklah, sebelumnya kalau boleh memberikan saran, menurut saya sebaiknya Bapak bisa lebih terbuka kepada Ibu Dian. Mungkin saja setelah mendengar penjelasan Bapak ini, pihak Ibu Dian akan mengerti mengenai kesulitan Bapak dan dapat segera menunaikan pembayaran hutangnya. Selanjutnya, bagaimana jika seandainya Ibu Dian mau membayar kepada Bapak tetapi tidak sekaligus, mungkin dengan mencicil? Apakah Bapak dapat menerima? Mungkin saya butuh waktu untuk bicara terlebih dahulu dengan Ibu Yuli Bu. Tapi mungkin saya juga bisa nego dengan Ibu Yuli untuk pembayaran setengahnya terlebih dahulu dan selanjutnya mungkin bisa dicicil selama 2 bulan. Baiklah, jadi Bapak bisa menerima pembayaran secara mencicil tersebut? Bisa Ibu. Apakah Bapak telah memiliki usulan mengenai jangka waktu cicilan yang bisa Bapak terima? Mungkin mekanisme pembayarannya seperti ini Bu. Mengenai pembayaran yang pertama itu dimulai di bulan depan dengan jumlah sebesar 100 juta rupiah, lalu sisanya nanti bisa dibayar secara mencicil selama 2 bulan yang mana masing-masing sebesar 50 juta rupiah ya. Baik Bapak Najib, bagaimana kalau dalam pertemuan bersama nanti Bapak bisa menyampaikan sendiri kepada pihak Ibu Dian untuk masalah mekanisme penyelesaian pembayaran hutang? Baik Ibu, bisa. Baik. Baiklah, untuk Bapak dan Ibu silakan duduk terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu. Baiklah, setelah melakukan pertemuan terpisah antara Ibu Dian dan Bapak Najib, selanjutnya saya beri kesempatan untuk masing-masing pihak mengungkapkan usulannya. Bagaimana kalau kita mulai dari Bapak Najib terlebih dahulu? Silakan Bapak. Baik Bu, seperti yang sudah saya utarakan sebelumnya Bu, bahwa saya menginginkan kepastian mengenai utang dari Bu Dian ini
sejumlah 200 juta rupiah. Dan jika Ibu Dian ini berkeinginan untuk meningkatkan skala bisnis, maka otomatis jumlah yang akan dibayarkan akan semakin besar tentunya. Dan saya tidak ingin kejadian seperti ini itu akan terulang kembali. Apakah masih ada penjelasan lain, Bapak? Mungkin sudah cukup Ibu Dian. Bagaimana kalau kita selanjutnya beri kesempatan kepada Ibu Dian untuk mengungkapkan usulannya? Silakan Ibu Dian. Baiklah Ibu, seperti yang sudah saya ungkapkan tadi, bahwa toko sepanjang milik saya ini memasang iklan besar-besaran di televisi. Namun biaya marketing untuk itu sangatlah mahal Ibu, sehingga itu adalah penyebab utama saya tidak bisa membayar utang saya kepada Bapak Najib. Namun berkat iklan itu, nama toko saya dan sepatu AZ terkenal Ibu. Bahkan sampai saat ini digemari di berbagai kalangan. Dan saya pastikan kalau bisnis saya tetap dilanjutkan, maka kondisi keuangan saya akan membaik dan dipastikan saya bisa membayar utang saya kepada Bapak Najib. Jadi Ibu merasa yakin bahwa keadaan keuangan perusahaan Ibu akan segera membaik. Benar demikian? Iya Ibu. Baik. Apakah ada usulan dari Bapak Najib? Ya Bu, yang perlu saya tanyakan di sini Bu, bagaimana Ibu Dian ini bisa melunasi yang sebesar 200 juta rupiah itu tersebut Ibu kepada saya? Karena yang saya butuhkan sekarang ini Bu, Ibu membayar uang sebesar 100 juta rupiah terlebih dahulu Ibu. Bagaimana Ibu Dian? Apakah Ibu memiliki usulan terkait tanggapan dari pertanyaan dari Bapak Najib? Ya seperti yang sudah saya utarakan tadi Bu di pertemuan terpisah, bahwa saya sedang mengalami kesulitan cash flow, sehingga saya tidak bisa membayar kewajiban saya Bu. Namun jika Bapak Najib menyetujui saya membayar dengan cara mencicil, maka cicilan bisa dimulai pada bulan ketiga dan bulan keempat sebesar 60 juta rupiah, dan bulan kelima dan keenam sebesar 40 juta rupiah. Jadi pada bulan keenam utang saya lunas pada Bapak Najib. Baik, tampaknya Ibu Dian telah memiliki usulan yang cukup konkret. Bagaimana Bapak Najib? Apakah memiliki usulan atau tanggapan? Wah, kalau begitu Bu, klien kami ini sebenarnya masih tergolong pengusaha kecil Bu. Bagi beliau, uang sebesar 200 juta rupiah itu merupakan jumlah uang yang cukup besar. Sebenarnya klien kami tidak keberatan dengan mekanisme cicilan. Namun klien kami keberatan jika pembayaran dilakukan pada bulan ketiga. Jadi, bagaimana Bu kalau cicilan dibayarkan pada bulan pertama sebesar 100 juta rupiah dan bulan selanjutnya, kedua dan ketiga masing-masing sebesar 50 juta rupiah. Klien kami pun juga menginginkan adanya jaminan pembayaran yaitu berupa jaminan pribadi. Bagaimana Bu? Benar begitu Bapak Najib? Ya Ibu, sesuai yang saya harapkan. Baik. Ya. Bapak dan Ibu dimohon untuk duduk terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum kita mulai sesi pertemuan mediasi pagi hari ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Bahwa walaupun pertemuan mediasi 2 hari yang lalu belum tercapai kesepakatan, namun ini adalah hal yang biasa dalam proses mediasi. Pembicaraan kita pada saat itu ialah pembicaraan yang positif dan konstruktif. Jadi, perkenankanlah saya untuk mengkonfirmasi dari beberapa hal yang telah kita sepakati pada pertemuan yang lalu. Pertama, mengenai keinginan untuk menjaga hubungan baik dan meningkatkan skala bisnis di kemudian hari, baik pihak Bapak Najib maupun Ibu Dian telah menyetujui. Yang kedua, baik Bapak dan Ibu Dian setuju menjaga nama baik dan reputasi antar kedua belah pihak. Dan yang ketiga, Bapak dan Ibu sama-sama setuju bahwa tagihan yang tertunggak dapat dibayarkan secara cicilan. Selanjutnya pada pertemuan pagi hari ini, kita akan melakukan pembahasan mengenai besarnya cicilan dan jangka waktu pembayaran atas tagihan sejumlah uang 200 juta rupiah serta bentuk jaminan yang akan dijaminkan kepada Ibu Dian. Bagaimana? Apakah benar begitu, Bapak dan Ibu? Ya benar Ibu. Baiklah, kalau begitu, pada pertemuan sebelumnya kita telah memiliki 2 usulan.
Yang pertama adalah usulan dari Ibu Dian, yaitu pertama cicilan dimulai dari bulan ketiga dan jumlah pembayaran untuk bulan ketiga dan keempat sejumlah 60 juta rupiah. Dan kemudian di bulan kelima dan keenam pembayaran masing-masing sejumlah 40 juta rupiah. Sehingga pada bulan ke-6 setelah bulan ini hutang Ibu Dian lunas. Kemudian usulan kedua dari Bapak Najib, cicilan dimulai bulan depan dengan sejumlah pembayaran 100 juta rupiah dan besaran cicilan kedua dan ketiga masing-masing 50 juta rupiah. Dan ditambah jaminan berupa jaminan pribadi. Bagaimana dengan Ibu Dian dan Bapak Najib? Apakah dari usulan ini Bapak dan Ibu memiliki tawaran atau usulan lain, atau satu usulan telah disepakati antar kedua belah pihak? Silakan. Ya, baiklah Ibu. Setelah saya pertimbangkan bagaimana kalau cicilan dimulai dari bulan depan dengan jumlah cicilan pembayaran 50 juta rupiah masing-masing setiap bulannya. Dan saya akan menjaminkan BBKB Mercedes-Benz milik saya kepada Bapak Najib sebagai jaminan. Baik Bu, mungkin saya izin mengangkat telepon terlebih dahulu. Baik, silakan Pak. Ya lebih saya sekarang sedang mengobrol dengan Ibu Dian Bu mengenai kesepakatan pembayaran, dan Ibu Dian ini dia minta pembayaran dicicil mulai bulan depan Bu sebesar 50 juta rupiah Bu. Jadi bagaimana Bu? Baik Bu. Sudah Ibu. Baik, menurut saya, walaupun kesepakatan ini tidak sesuai dengan Bapak dan Ibu harapkan, akan tetapi masing-masing pihak telah berkompromi. Untuk itu, mungkin Bapak dan Ibu dapat mempertimbangkan adanya masa depan yang lebih baik jika hubungan bisnis ini dilanjutkan. Bagaimana Bapak Najib? Apakah penawaran Ibu Dian dapat diterima? Baik Bu, kalau begitu saya setuju saja Bu. Baiklah, jadi Ibu Dian dan Bapak Najib telah sepakat mengenai pembayaran cicilan Ibu Dian, yaitu dimulai bulan depan sejumlah 50 juta rupiah, sehingga pada bulan keempat cicilan tersebut akan lunas, dan Ibu Dian akan memberikan jaminan berupa BPKB mobil Mercedes-Benz miliknya. Benar begitu Bapak dan Ibu? Ya Ibu, benar. Ya, saya juga setuju. Baiklah, pada pertemuan mediasi kali ini kita telah mencapai kata sepakat, yaitu pertama mengenai kelanjutan hubungan bisnis antara Ibu Dian dan Bapak Najib, dan kedua sepakat untuk tetap melanjutkan hubungan bisnis tersebut. Mengenai nama baik dan reputasi kedua belah pihak, sepakat untuk saling menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Dan yang terakhir adalah ketiga, mengenai pembayaran tagihan yang disepakati untuk dibayarkan secara mencicil dengan mekanisme pembayaran cicilan dimulai bulan depan, yaitu bulan Januari 2009, dan besaran cicilan adalah sebesar 50 juta rupiah setiap bulannya, sehingga pada bulan keempat bulan April 2009 pembayaran akan lunas dan ditambah dengan jaminan berupa BPKB mobil Mercedes-Benz milik Ibu Dian. Benar begitu Bapak dan Ibu? Benar Ibu. Benar Ibu. Baik, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian, yang mana nantinya di dalam kesepakatan perdamaian tersebut Bapak dan Ibu harus menambahkan klausul apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan ini dikukuhkan dalam putusan majelis hakim yang melahirkan akte perdamaian. Bu Mediator, mohon maaf sebelumnya, saya ingin bertanya Bu, apakah perbedaan antara kedua klausul tersebut Ibu? Baik Bapak Najib, perlu saya jelaskan sedikit. Apabila gugatan dicabut, maka kesepakatan perdamaian akan mengikat kedua belah pihak, di mana apabila salah satu pihak ingkar janji, maka harus diajukan gugatan kembali karena tidak dapat dieksekusi langsung. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan bahwa kesepakatan perdamaian dikukuhkan ke dalam putusan majelis hakim menjadi akte perdamaian yang mempunyai kekuatan eksekutorial, sehingga apabila salah satu pihak wan prestasi atau ingkar janji, maka dapat dieksekusi langsung melalui ketua pengadilan negeri setempat tanpa mengajukan gugatan. Wah, kalau begitu dikarenakan ada dalam kesepakatan ini itu ada poin yang belum dipenuhi oleh Bu Dian sendiri,
maka kesepakatan ini harus dikukuhkan terlebih dahulu kepada majelis hakim. Bagaimana Ibu Dian? Apakah Ibu Dian setuju? Ya, saya setuju, Bu. Bagaimana Bapak Najib? Ya Ibu, boleh. Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya saya akan menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani kepada Ketua Majelis Hakim, dan untuk hari sidang pembacaan putusan berhubungan dengan penerima pengganti. Apakah Bapak dan Ibu bisa mengerti? Bisa Ibu. Baik, terima kasih untuk Bapak dan Ibu sekalian. Kita sudahi penyelesaian masalah sengketa tersebut. Baik Ibu. Baik.